Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marifat Wajana akan menjelaskan sedikit tentang kitab Ta'jul Arus. Yang pertama dimulai dari biografi pencipta kitab tersebut, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah adalah seorang imam yang diberi gelar Tajuddin atau mahkota agama. Nama lengkapnya Ahmad Ibnu Muhammad bin Abdullah Karim bin Athaillah As-Sakandari Al-Maliki. Lahir di Mesir pada pertengahan abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Dan ia wafat di tempat yang sama pada tahun 709 Hijriah atau 1309 Masehi. Ia lahir di kota Iskandariah, Mesir, sebuah negara yang penduduknya selalu bangga menyebut negaranya sebagai Ummu ad-Dunya atau Ibu Dunia. Julukan Al-Iskandari atau As-Sakandari merujuk kota kelahirannya itu. Namun, nama yang tepat adalah Iskandari. Hampir sebagian hidupnya dihabiskan di Mesir. Beliau salah seorang ulama terkenal di abad ke-7 Hijriah. Perjalanan keilmuannya ini dimulai dengan belajar fikih, tafsir, hadis, bahasa, dan sastra kepada para syekh di Mesir. Puncak dari perjalanan keilmuan ini dilalui dengan melakukan rohani mendidik diri dan usaha penyucian hati di bawah tempaan dua ulama yang besar. Dari keduanya, Ibnu Athaillah menghimpun kaidah-kaidah ilmu syariah dan prinsip-prinsip penyucian hati dari segala bentuk penyakit hati yang beliau namakan dosa batin. Guru pertamanya adalah Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi Ahmad Ibnu Umar, seorang ulama yang terkenal dengan keluasaan ilmunya yang dihiasi dengan ketakwaan dan kesalehan. Guru kedua adalah Syekh Abu Al-Hasan Asyazili Ali Ibnu Abdullah yang merupakan rujukan pertama dalam tarekat Asyadziliyah. Beliau juga merupakan seorang ulama yang pakar dalam bidang ilmu gramatika bahasa Arab. Namun demikian, karya beliau mengenai gramatika bahasa Arab senantiasa diwarnai oleh corak tasawuf, sehingga dapat dikatakan proses pendidikan atau pencarian ilmu yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Athaillah semuanya bermuara pada tasawuf dan ma'rifat kepada Allah. Sebagai guru tarekat, Ibnu Athaillah bukanlah guru tarekat biasa. Ia juga seorang intelek yang berkarya. Selain kitab Al-Hikam, ia juga menulis buku lain. Misalnya, yang pertama kitab Al-Hikam, yang kedua Miftahul Falah wa Misbahul Arwah fi Dzikrillah Al-Karim, yang ketiga Al-Fathul Muraqi ilal Qadir, yang keempat Unwanut Taufik fi Ada'id Thoriq, yang kelima Al-Qaulul Mujarrad fil Ismil Mufrad. Adapun pemikiran-pemikiran Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dianjurkan kepada muridnya untuk meninggalkan profesi dunia mereka. Yang kedua, tidak mengabaikan penerapan syariat Islam. Yang ketiga, zuhud tidak harus menjauhi dunia, karena pada dasarnya zuhud adalah mengosongkan hati dari selain Allah. Yang keempat, tidak ada halangan lain bagi kaum salik untuk menjadi milioner yang kaya raya asalkan hatinya tidak bergantung pada harta yang dimilikinya. Yang kelima, berusaha merespon apa yang sedang mengancam kehidupan umat, berusaha menjembatani antara kekeringan spiritual yang dialami orang yang hanya sibuk dengan urusan duniawi dengan sikap pasif yang banyak dialami para salik. Yang keenam, tasawuf adalah latihan jiwa dalam rangka ibadah dan menempatkan diri sesuai dengan ketentuan Allah. Yang ketujuh, dalam kaitan dengan ma'rifat asyadzili,
Ia berpendapat bahwa ma'rifat adalah salah satu tujuan dari tasawuf yang dapat diperoleh dengan dua jalan. Yang pertama, mawahib, yaitu Allah memberikan tanpa usaha dan Dia memilihnya sendiri orang-orang yang akan diberi anugerah tersebut. Dan makasib. Yang kedua, dan makasib, yaitu ma'rifat akan dapat diperoleh melalui usaha keras seseorang melalui ariyadah, zikir, wudhu, puasa, sholat sunnah, dan amalan soleh dan lain-lainnya. Sekarang bagian yang selanjutnya yaitu bagian isi kitab dari Tajul Arus. Kalau kamu merasa, ini pemaknaannya ya, kalau kamu merasa umurmu hampir mau habis sementara diri kamu ingin segala sesuatu yang telah lewat atau terlewati, ingin memperbaiki masa lalu yang mungkin jauh dari kata ketaatan, yang mungkin jauh dari kata kebaikan, yang harus kamu lakukan adalah berzikir. Zikir yang singkat dan padat tetapi memiliki makna yang banyak. Kalau diri kamu mau berzikir, zikir yang mempunyai makna yang banyak, yang kelihatannya umurmu sudah dekat atau sudah sedikit, itu jadi panjang. Jadi kalau kamu mau zikir, contohnya seperti zikir subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqih barido nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Umur kamu akan panjang walaupun sudah sedikit. Terkadang kita hidup melakukan yang meninggalkan perintah, seperti contohnya puasa, sholat, maka Ibnu Athaillah memberikan amalan zikir tersebut. Seandainya umurmu dari kecil sampai tua digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu lebih bisa melebihi sholawat Allah yang sekali di dalam diri kita. Apabila di umur kita yang sudah terlewat itu tidak bisa melebihi sholawatnya Allah yang satu ini di dalam diri kita. Jadi kalau kita membaca sholawatnya Allah sekali dengan kadar kemampuannya di diri sendiri, di diri kita sendiri, sementara Allah membaca sholawat, sementara Allah memberi rahmat berupa takzim datang kita itu dengan keagungan zat Allah dan dengan sifat kepangeranannya Allah, ya jelas beda ketika diri kita sendiri. Ketika kita membaca sholawat dengan kemampuan kita dan keikhlasan kita itu terbatas dan sekadarnya diri kita. Tapi ketika Allah membalas sholawat kita itu dengan kadar kemampuan Allah sebagai Tuhan alam semesta. Lalu bagaimana kalau Gusti Allah membalas sholawatmu yang 10 sementara sholawatnya Allah yang sekali saja melebihi dibandingkan dengan ketaatan yang kamu lakukan selama hidupmu. Lalu ada hadis Nabi yang artinya barang siapa yang membaca sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW sekali, maka Allah akan membalas sholawat itu dengan 10 kali lipat. Allah akan menghapus dosa dan kejelekan orang yang membaca sholawat itu, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang tersebut sebanyak 10 derajat. Ada hadis hewan dan tumbuhan tidak akan diburu dan ditebang kecuali buruan atau hewan tersebut lupa kepada Allah. Tidak mungkin, contoh lainnya itu tidak mungkin maling di rumah yang ada penghuninya yang tidak tidur kecuali penghuni rumah tersebut lupa atau rumah itu akan dicolong atau dimalingi. Selagi kita masih ingat terhadap Allah, tidak mungkin setan akan datang kepada kita. Kalau kita lupa sholawat kepada Allah atau kepada Nabi Muhammad SAW, kita bisa kecolongan umur atau ketaatan kita. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.